Selamat pagi pemirsa, saya Fitri Febriana akan menemani Anda dengan berita yang teraktual, terupdate, dan terpercaya hanya di BSI News. Pertama hari ini datang dari Pasar Ganepo. Politik di Indonesia benar-benar begitu banyak dampaknya untuk masyarakat sekitar. Berikut ulasannya. Yang dengan Bapak siapa? Dengan Bapak John. Ya baik Pak John, ini kita mau wawancara sedikit Pak tentang politik nih Pak. Ya bagaimana Pak menurut Bapak kegiatan politik di Indonesia? Kegiatan politik Indonesia pastinya mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mencapai tujuan nasional. Oh, untuk mencapai tujuan nasional Indonesia ya Pak ya. Oke baik. Ini Pak, siapa saja sih Pak pihak yang berperan dalam kegiatan politik? Yang berpihak pastinya partai-partai politik. Oh partai Pak ya, oke. Mengapa Pak kegiatan politik Indonesia itu berbeda dengan negara lain? Berbeda karena setiap masyarakat pola pikirnya sangat berbeda dan juga cara pandangnya juga sangat berbeda. Iya baik Pak. Satu pertanyaan lagi Pak nih, apa saja tujuan munculnya partai politik di Indonesia Pak? Tujuannya pastinya untuk mencapai satu tujuan, pastinya orang itu berusaha supaya tujuannya tercapai. Oke, baik Pak. Oke Pak, sekian saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Pak. Siang. Di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, pemerintah setempat memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar tidak memakai masker saat keluar rumah. Pemirsa, saya Anang Pratama. Saya berada di Kecamatan Posko Cengkareng. Adanya COVID-19 ini telah mengubah tatanan kehidupan para masyarakat. Pemerintah pun telah mengimbau untuk tetap di rumah dulu. Kalaupun ingin keluar, pemerintah pun telah memberikan informasi bahwa harus memakai masker dan harus melakukan social distancing ataupun physical distancing untuk mengurangi penularan virus tersebut. Baik, sekarang saya sudah bersama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Fajar. Ya, Pak Fajar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini saya keadaan baik, sehat walafiat. Kalau saya boleh tahu, apa tanggapan Bapak ketika Bapak melihat orang yang tidak menaati peraturan seperti tidak memakai masker, Pak? Pada dasarnya kami petugas Satpol PP selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker dan tidak henti-henti menghimbau, memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap selalu menggunakan masker untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Ya. Saya boleh mendengar langsung dari Bapak, jikalau orang yang tidak menaati peraturan seperti memakai masker akan dikenakan hukuman seperti apa, Pak? Baik. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020, Pasal 8, setiap warga DKI Jakarta wajib menggunakan masker. Apabila tidak menggunakan masker sesuai dengan pergub tersebut, dikenakan sanksi sebesar Rp250.000 atau hukuman sosial seperti menyapu jalan dan lain-lain. Kalau untuk undang-undangnya sendiri belum ada ya, Pak? Kalau undang-undang kita hanya menjalani atau mengawal peraturan gubernur, perkada. Jadi kalau untuk undang-undang itu ada di kepolisian. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fajar. Terima kasih atas jawabannya. Baik, itu saja yang dapat saya laporkan bersama Pak Fajar di Kecamatan Cengkareng. Saya Anang Pratama dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selanjutnya, telah ditemukan mayat seorang pria di dekat kali, tepatnya di Jalan Haji Ahmad Dahlan. Penyebab tewasnya seorang pria ini belum juga diketahui. Petugas setempat masih dalam penyelidikan. Warga Gondrong Petir dihebohkan penemuan sesosok mayat pria yang ditemukan di pinggiran kali. Akibat banyaknya warga yang mengumpul melihat mayat korban membuat jalan menjadi macet total. Belakangan mayat pria tersebut belum diketahui identitasnya. Pria ini tewas dengan busana dengan tubuh mengapung di dekat pinggiran kali. Dari unit TKP Polres Metro Tangerang Kota menyebutkan penemuan mayat bermula dari laporan seorang warga setempat. Meski korban belum diketahui penyebab kematiannya,
Namun polisi langsung melakukan visum untuk mencari penyebab kematian korban tersebut. Kronologinya sih ada seorang PRT dapat informasi dari warga setempat yang rumahnya dekat dengan lokasi kejadian tersebut. Warga tersebut melihat sesosok pria yang sedang dalam keadaan mengapung di pinggiran kali. Kemudian warga tersebut berusaha untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat. Dengan sigap Ketua RT setempat melaporkan kejadian tersebut kepada unit TKP Polres Metro Tangerang Kota. Lalu kita beralih ke perempatan Kalibaru. Padatnya arus lalu lintas di perempatan Kalibaru, Jakarta Barat menyebabkan sering terjadinya kecelakaan. Disinyalir faktor kurangnya rambu-rambu lalu lintas. Berikut laporannya. Perempatan Kalibaru, Jakarta Barat. Setiap harinya padat dengan arus lalu lintas dari 4 arah. Apalagi di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Oleh karena padatnya arus lalu lintas di lokasi tersebut dan kurang memadainya rambu-rambu lalu lintas, sering menyebabkan kecelakaan di kawasan ini. Ya, selamat sore pemirsa. Saya sudah berada di perempatan Kalibaru, Pik, Jakarta Barat. Di lokasi ini sering terjadi kecelakaan yang disebabkan karena kurang memadainya rambu-rambu lalu lintas dan ini protokol lampu merah. Mari kita tanya-tanya. Pak, selamat sore Pak. Ya, sore. Dengan Bapak siapa? Pak Pijai. Pak Pijai, berapa sering sih Pak terjadi kecelakaan di lokasi ini Pak? Kalau saya perkiraan tiap hari ngatur sampai ke depannya nggak pernah ada kecelakaan. Biasa-biasa aja gitu. Terus apakah sudah merenggut korban jiwa Pak jika ada kecelakaan di sini atau? Tapi itu yang perkiraan bicarain itu belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Jadi di sini itu cuman adanya ya selamat aja gitu ya. Terus menurut Bapak faktor apa sih Pak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di lokasi ini? Apa kurangnya rambu-rambu lalu lintas atau? Belum pernah sih kalau perkiraan terjadi itu belum pernah. Paling yang nyangkut paling kabel-kabel tersebut doang karena kotor gitu. Ya, pemirsa, itulah tadi wawancara saya bersama Bapak Jai dari lokasi kejadian. Saya reporter di Kang Istiqlal melaporkan dari tempat kejadian perkara. Selamat sore. Adanya pandemi COVID-19, ekonomi warga terancam mengalami penurunan. Salah satunya pedagang kaki lima yang menerima dampak besar terkait adanya bencana COVID-19. Bersama saya Ajis Farorozi, hari ini saya sedang berada di daerah Jakarta Utara, tepatnya di daerah Kamal. Sampai hari ini, kita sudah berada di rumah selama masa pandemi COVID-19. Hampir 3 bulan, kita semua diwajibkan untuk social distancing dan PSBB. Sampai pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin, pemerintah menetapkan masa PSBB transisi yang dimana pada bulan Juni kita sudah masuk fase new normal. Adanya pandemi ini memberi dampak terhadap sisi perekonomian warga seperti pedagang, karyawan, dan masih banyak warga yang terkena dampaknya. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat pedagang kesulitan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penerapan masa transisi PSBB dilakukan di sejumlah pasar dan di jalan-jalan yang banyak dijumpai pedagang yang menjual dagangannya guna agar kita sebagai warga tetap dapat beraktivitas berdagang di masa COVID-19 ini. Salah satunya di sini kita sudah ada pedagang kaki lima yang terkena imbas COVID-19 dari segi perekonomian. Baik, dengan Bapak siapa saya berbicara? Ya. Apa perbedaan yang Bapak rasakan antara sebelum dan setelah COVID ini muncul? Ya mungkin ada perbedaan jauh sekali lah perbedaannya. Ya kalau yang hari-hari yang udah hari biasa itu agak mendingan dah. Cuma sekarang kan ada corona istilahnya ya, jauh berbeda lah peningkatannya itu, jauh berbeda lah hasilnya. Terus bagaimana cara Bapak tetap berjualan di masa pandemi COVID-19 ini? Ya. Bagaimana cara Bapak tetap berjualan di masa pandemi COVID-19? Ya itulah, berkurang lah. Ya. Apa harapan Bapak terhadap keadaan sekarang? Ya begitu masih tetap berkurang lah istilahnya. Pak, terima kasih atas waktunya Bapak.
Nah, begitulah pemirsa dampak yang dirasakan oleh salah satu pedagang kaki lima yang terkena imbas pandemi corona. Saya Ajis Faruroji dengan segenap kru yang bertugas melaporkan dari Kamal, Jakarta Utara. Selain kelima berita utama tadi, masih ada beberapa rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di BSI News. Kembali lagi di BSI News. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi sosial di Indonesia mengenai pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan peraturan bagi pedagang pasar sejak 15 Juni 2020 untuk beroperasi secara ganjil genap selama masa new normal untuk mencegah penyebaran COVID-19 di berbagai pasar termasuk Pasar Jaya Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Jaya Cengkareng, Jakarta Barat. Dan ini adalah suasana setelah diberlakukannya sistem ganjil genap di Pasar Cengkareng ini yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni kemarin. Pemprov DKI Jakarta menerapkan prinsip ganjil genap di beberapa pasar, termasuk Pasar Jaya Cengkareng. Hal ini dilakukan untuk menjaga kapasitas pasar tetap 50%. Ganjil genap pada kios pasar dikeluhkan pedagang. Pasalnya, kebijakan ini disebut bisa mempengaruhi pendapatan. Lumayan sih, ya beda aja, beda banyak. Ya suasananya ini masih lockdown aja. Tak hanya itu, selain kebijakan ganjil genap, selama penerapan PSBB transisi pasar diwajibkan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang berlaku. Kalau untuk di Pasar Cengkareng untuk masalah ganjil genap, ini baru sosialisasi, tapi udah dikerjakan dari kemarin udah dikerjakan untuk pemberitahuan ke pedagang masalah ganjil genap. Untuk penerapannya sebetulnya hari ini udah mulai. Ya kan, udah mulai dikasih tahu untuk ganjil genap ini mana yang ganjil tutup, mana yang genap buka di per lantai 1 maupun lantai dasar, lantai basement. Selama ini belum ada pelanggaran, ya kan, belum ada pelanggaran. Kalau untuk sanksinya nanti kita beritahu lebih lanjut. Kita juga di sini kan kita juga pelaksana lapangan. Kalau namanya sanksi kita harus ada peraturannya, kan gitu kan, dari pimpinan kita yang lebih atas itu. Baik pemirsa, itu tadi hasil wawancara dengan salah satu pengurus Pasar Jaya Cengkareng. Saya Aprida Mayati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Berita berikutnya mengenai masalah sosial yang berada di daerah Bojong, Jakarta Barat, tentang pencemaran sampah di lingkungan yang masih menjadi persoalan. Sebagian warga masih ada yang kurang peduli untuk menjaga lingkungannya dan membuang sampah pada tempatnya. Pemandangan tak sedap terlihat di dalam pelelangan tempat pembuangan sampah sementara di daerah Bojong, Jakarta Barat. Sampah tak hanya menggunung, tapi juga merambah ke badan jalan. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di daerah Bojong, Jakarta Barat. Saya akan melaporkan mengenai masalah sosial yang ada di Jakarta, salah satunya pencemaran sampah di lingkungan yang tak kunjung selesai. Sampah di sini bisa dikatakan berasal dari kehidupan sehari-hari. Dan kalau saya lihat di sini memang lebih banyak sampah plastik yang sulit untuk didaur ulang. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang ada di daerah Bojong, Jakarta Barat ini. Dengan Mbak Rizka ya? Iya betul. Nah, saya mau tanya, gimana pendapat Mbak Rizka tentang pencemaran sampah di sini? Sangat mengganggu sih pastinya ya Mbak ya, karena memang baunya yang sangat menyengat juga, itu pasti sangat mengganggu. Oke, benar ya Mbak. Lalu apakah Mbak Rizka sebagai warga beserta warga lainnya pernah melakukan tindakan seperti bersih-bersih untuk mengurangi tercemarnya sampah di sini? Selalu diadakan 2 minggu sekali Mbak, karena memang sudah sangat rutin juga warga di sini selalu saling membantu. Ya Mbak. Lalu apakah pemerintah telah melakukan tindakan? Pemerintah ikut berkontribusi saat kita melakukan gotong royong dan itu 2 minggu sekali. Begitu. Lalu terakhir Mbak, apa harapan Mbak Rizka selanjutnya untuk kebersihan kampung ini?
Saya sangat berharap untuk masyarakat untuk menekuni buang sampah pada tempatnya, karena memang banyak banget manfaatnya. Selain terhindar dari wabah penyakit, juga terhindar juga dari musibah banjir. Oke, Mbak, terima kasih atas waktunya, Mbak Rizka. Iya, sama-sama. Iya pemirsa, bukan hanya tugas dari petugas kebersihan saja untuk membersihkan sampah di lingkungan, tapi juga kesadaran dari warga, khususnya warga Jakarta juga sangat penting untuk membersihkan, terutama membuang sampah di lingkungan sekitarnya. Baik, saya Luluwita melaporkan dari Bojong, Jakarta Barat. Selanjutnya mengenai perekonomian di Indonesia. Pendapatan selama masa new normal, bantuan ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Sore pemirsa, saya sekarang sedang berada di Taman Semanan Indah. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu ojek online di sekitaran sini mengenai ekonomi yang sedang terjadi di sekitaran Jakarta Barat daerah sini dan pendapatan mereka. Mari kita tanya langsung. Selamat sore Pak, siapa Pak namanya? Nama saya Pak Surdi. Oh Pak Surdi. Pak Surdi biasa ngojek dari jam berapa? Ya nggak tentu. Nggak tentu. Tentunya jadi bisa pagi sampai malam. Iya, kadang sampai malam, kadang sampai sore atau maghrib gitu. Bagaimana keadaan aja. Kalau untuk penghasilan selama ini COVID ramai ya tahu sepi Pak sebelum masa transisi sekarang. Ya kalau saat ini udah menurun. Iya. Kan masa transisi. Iya. Ya, menurun ya. Oh menurun. Jadi kalau ini sekarang yang new normal sekarang malah naik apa turun? Ya malah lebih turun juga. Kok turun Pak? Emang tetap itu sepi juga? Apa nggak boleh sama pemerintah? Wah udah diperbolehkan, cuman ya karena belum normal, anak sekolah kan masih pada libur, yang kerja juga masih ada yang libur, mal-mal juga masih ada yang tutup. Ya jadi ya masih sepi lah, belum penuhnya normal. Tapi ada bantuan nggak Pak dari pemerintah soal ekonomi gitu, buat ekonomi Bapak? Kalau dari pemerintah sih belum dapat, cuman kalau dari masyarakat luar sih udah ada, pernah dapat di jalan-jalan. Begitu ya Pak. Oh ya udah Pak, makasih Pak Surdi atas waktunya. Sama-sama. Ya permisa, itulah saya dari Rahmat Hidayat mengundurkan diri. Selamat sore. Setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi, kini warga Kenangan Cipondo sudah melakukan aktivitasnya kembali. Salah satunya menuntut ilmu agama. Pemerintah DKI Jakarta sudah menerapkan peraturan baru, yaitu PSBB transisi, di mana masyarakat dapat melakukan kegiatan sosial. Kini warga Kenangan Cipondo dapat melakukan kegiatan sosial, salah satunya menuntut ilmu di pengajian. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Fatilmi. Kali ini saya akan mengabarkan berita agama yang ada di daerah Cipondo, Kenanga, Tangerang, Banten. Di sini saya sedang berada di sebuah pengajian yang ada di daerah Kenanga, Cipondo, Tangerang, Banten. Dan langsung saja kita tanya dengan Bu Ustazahnya langsung terkait pengajian ini. Oke Bu, selamat malam. Boleh minta waktunya sebentar? Selamat malam. Dengan Ibu siapa? Ibu Yena. Ibu Yena di sini sebagai apa Bu? Pengajar. Oh pengajar. Iya. Saya ingin bertanya Bu, kapan pengajian ini mulai kembali? Mulainya dari habis Lebaran 1 minggu. Sudah mulai. Dan sudah berapa lama pengajian ini vakum karena adanya pandemi COVID-19? Udah hampir 2 bulan lebih ya libur itu pengajian. Dengan dibukanya pengajian lagi nih Bu, ada rasa hati-hati dengan kedatangan petugas atau tidak Bu? Rasa was-was sih ada ya, cuma kan kita sebagai umat Islam itu kan lebih takut sama yang di atas yang menciptakan COVID-19 ini gitu. Lalu harapannya buat ke depan apa Bu? Harapannya semoga COVID-19 ini cepat berlalu, terus pengajian-pengajian mulai normal seperti kebiasanya gitu. Oke. Itu dia wawancara saya dengan Ibu Yena sebagai pengurus pengajian ini. Sekian dari saya, Kenanga Cipondo,
Tangerang, Banten mengabarkan. Pemirsa, keadaan Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda di masa pandemi serta sistem pembelajaran para santri seperti mengaji menggunakan aplikasi online dikarenakan masa pandemik berlangsung. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda. Bisa dilihat bahwa efek dari COVID-19 ini juga dapat berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren ini. Pandemi COVID ini tidak hanya berdampak kepada kalangan masyarakat saja, tapi bagi para santri pun terkena imbasnya. Seperti yang bisa kita lihat bahwa di sini keadaan sangat sepi ditinggalkan oleh para santri. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di kediaman pengurus Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda dengan Bapak Ustadz Ridwansyah. Selamat siang Ustadz. Selamat siang, Assalamualaikum. Seperti yang Ustadz ketahui bahwa penyebaran COVID-19 ini sangatlah cepat di negara kita. Apakah Pondok Pesantren ini mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah? Ya, sebagaimana sudah berlalu, semua santri sekarang sudah berada di rumah masing-masing dari sejak tanggal 29 Maret 2020 sejak pemerintah menganjurkan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan pembelajaran di rumah. Jadi kami melakukan juga pembelajaran online. Kami guru ada di rumah masing-masing, santri pun berada di rumah masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah. Ketika saya menuju ke rumah Ustadz, tadi saya melihat ada beberapa pekerja bangunan. Apakah waktu dipulangkannya para santri menjadi waktu luang untuk Ustadz memperbaiki fasilitas pondok pesantren ini? Ya, betul sekali. Jadi kami dalam waktu sekitar kurang lebih 3 bulan ini itu memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian juga kami membangun fasilitas yang baru, fasilitas sanitasi untuk santri putri. Kamar mandi yang katakanlah kurang representatif, kurang layak, sekarang insya Allah dengan dibangunnya yang baru itu sudah akan bisa digunakan oleh para santri putri dan kamar mandinya layak pakai. Ya. Jadi itu dia pemirsa, wawancara eksklusif dengan pengurus Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda, Bapak Ustadz Ridwansyah. Mungkin segini saja berita yang saya dapat sampaikan. Saya mohon undur diri, terima kasih, selamat siang. Berita selanjutnya adalah bagaimana cara hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Namun setelah jeda iklan pendiwara berikut, tetaplah di BSI News. Baik pemirsa, masih bersama saya Fitri Febriana. Berita selanjutnya mengenai menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Saya Renaldi Samanudi, sore ini sedang berada di kawasan Taman Semanan Indah, Jakarta Barat. Kasus COVID-19 di Indonesia yang kian melonjak, khususnya di DKI Jakarta, membuat pemerintah mengeluarkan sanksi denda tak pakai masker demi menjaga kesehatan masyarakatnya. Saat ini kawasan di sekitar saya terlihat begitu ramai semenjak pemerintah meresmikan new normal. Masyarakat kembali beraktivitas seperti biasanya. Namun ada batasan-batasan seperti dilakukan sesuai protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti halnya menjaga jarak, memakai masker, membawa hand sanitizer. Dengan adanya protokol tersebut, masyarakat akan tetap selalu menjaga kesehatan dirinya masing-masing dan masyarakat lainnya. Mas, apakah saat pandemi COVID-19 pola kesehatan Anda berubah? Sama aja. Sama aja. Sehat, baik-baik aja. Baik-baik aja ya.
Bagaimana tanggapan Anda tentang denda sanksi tak pakai masker? Denda sanksi tanpa masker bagus sih, biar terjaga kesehatannya. Biar terjaga kesehatannya ya pemerintah. Kenapa? Iya, biar terjaga kesehatannya. Iya. Jadi lebih hati-hati lagi. Iya, lebih hati-hati lagi masyarakatnya. Lebih waspada. Iya, sebelum ada Covid juga seharusnya pakai masker, kan itu debu masuk kayak gitu. Saat ini Indonesia memasuki masa transisi new normal. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menjaga kesehatan masing-masing. Supaya masa transisi ini terdapat berjalan baik demi kelangsungan hidup masyarakat sendiri. Saya Renaldi Samanhudi, Produksi TV, melaporkan. Pada masa pandemi, olahraga menjadi salah satu kegiatan yang menjadi rutinitas masyarakat. Berita menarik kali ini yaitu tentang menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga di akhir pekan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Adam Nopal dan saya sedang berada di daerah Kembangan Utara, Jakarta Barat. Dampak dari virus corona, banyaknya warga yang minum melakukan kegiatan olahraga di rumah dikarenakan pemerintah menyuruh untuk melakukan kegiatan di rumah saja. Namun, di daerah Kembangan Utara, Jakarta Barat, banyak warga yang sedang melakukan kegiatan olahraga seperti sepak bola, bersepeda, dan jogging santai. Sedang melakukan olahraga apa, Pak? Jogging santai aja, Bang. Bapak melakukan olahraga ini berapa kali sehari? Ya, biasanya seminggu 3 kali. Menurut Bapak, untuk menjaga kesehatan itu sebaiknya gimana, Pak? Ya, menurut saya olahraga teratur, makan teratur, dan istirahat yang cukup. Oke, terakhir Pak, bagaimana mengatasi solusi malas berolahraga di masa pandemi? Ya, kalau mengatasi solusi itu dari kemauan kita sendiri, Bang. Kita harus mau untuk berolahraga, kan ini juga lagi masa-masa pandemi juga, badan kita juga harus fit, Bang. Malas berolahraga di masa pandemi bukan suatu alasan kita tidak bisa melakukan olahraga di tengah pandemi, asalkan kita selalu menjaga kebersihan dan mengetahui protokol kesehatan, karena dengan berolahraga dapat menambah imunitas tubuh. Jadi tidak ada alasan untuk malas berolahraga di masa pandemi. Demikian dari saya Adam Nopal dan rekan yang bekerja, kembali ke studio. Berita selanjutnya tentang budaya silat Betawi yang hampir hilang di kalangan muda. Adam Naufal selaku pemuda yang menjadi palang pintu mencoba melestarikan budaya tersebut. Silat Betawi merupakan salah satu aset budaya yang dimiliki bangsa kita. Namun tak banyak anak muda yang masih menjalani silat Betawi. Saya sudah bersama Mas Adam yang masih menggiati silat Betawi sampai saat ini. Mas, aduh, Mas Adam, galak banget nih. Mas siapa? Nama saya Adam Nopal. Adam Nopal. Iya. Mas ini penggiat silat Betawi, betul? Iya benar, saya pelestari sih. Oh, pelestari jatuhnya ya. Oh, pelestari. Bisa dijelasin sedikit nggak sih Mas, silat Betawi itu apa? Ya, silat Betawi ya dari zamannya Pitung juga udah ada, iya gitu. Oh, udah ada ya. Jadi silat ini di Indonesia ini banyak? Di setiap daerah tuh ada, kayak di Padang ada, di Jawa juga ada, Sunda ada, Jawa Barat ya. Dan silat Betawi ini menjadi salah satunya? Iya, kalau Betawi ya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ada banyak ya jenisnya? Banyak banget di Indonesia ya. Mas sendiri udah berapa lama menekuni silat Betawi? Ya kira-kira 2 tahun lah, saya barulah, ya ibaratnya baru. Oh, udah 2 tahun ya, cukup lama. Silat Betawi ini biasanya dipakai untuk apa aja sih Mas? Biasanya dipakai acara nikahan. Acara nikahan? Iya, acara-acara budaya gitu. Oh, kalau untuk sekarang ya? Iya, untuk sekarang. Kalau dulu budaya itu fungsinya untuk? Kalau dulu untuk bela diri. Untuk bela diri ya? Karena kan kalau dulu masih zaman penjajahan. Oh, seperti itu. Iya. Mas, terakhir bisa kasih tahu nggak sih kira-kira untuk anak muda itu gimana sih? Kalau buat saya ya, buat anak muda ya kita harus cintai dulu. Di negeri kita itu banyak nilai budayanya, iya. Jangan kita mencontohkan budaya barat. Iya. Yang budaya kita iya, ya? budaya kita itu banyak. Minimal salah satu lah. Minimal salah satu ya. Kita harus cintai ya. Baik Mas, bisa sedikit dipraktekkan nggak Mas? Oh, saya praktekin nih? Iya. Mohon izin ya. Iya. Oke Mas, terima kasih ya atas waktunya. Ya, baik,
Itulah laporan saya dari lapangan. Saya Andre Firmansyah bersama kameramen yang bertugas. Mohon undur diri, kembali ke studio. Pemirsa, PlayStation 5 yang akan resmi dirilis pada akhir tahun nanti. Jelang perilisan, PlayStation 5 telah mendapatkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Ada yang sangat antusias dan ada pula yang sebaliknya. Sejak PlayStation 5 diumumkan, komunitas gamer semakin antusias menunggu konsol next gen milik Sony tersebut. Meski Sony sudah memamerkan desain dan game-game yang akan hadir di konsol tersebut, namun harga PlayStation 5 masih menjadi sebuah misteri. Selamat sore pemirsa, baru-baru ini muncul sebuah bocoran tentang harga PlayStation 5 dan aksesorisnya. Di postingan sebuah akun Twitter Iron Man PS5. Namun informasi ini masih berupa rumor dan tidak berasal dari sumber yang terpercaya. Dalam perilisan PlayStation 5, tanggapan dari masyarakat pun sangat beragam. Ada yang antusias dan ada pula menanggapinya biasa-biasa saja. Berikut wawancara kami dengan salah satu seorang gamers terkait perilisan PlayStation 5. Oke pemirsa, saya sekarang berada di kediamannya Mas Yudi. Mas Yudi ini adalah seorang gamers. Halo Mas, apa kabar? Baik. Mas Yudi, udah tahu belum Mas kalau PS5 itu mau dirilis? Dengar-dengar sih akhir tahun. Akhir tahun Mas. Udah pernah main PS generasi sebelumnya apa belum Mas? Saya bermain PS terakhir itu PS1 sama PS2. PS1 dan PS2. Terakhir main PS emang kapan Mas? Terakhir main PS semenjak saya masih SMP. Game favorit Mas pas di PS apa gitu? Resident Evil, Basara, sama Black. Mas, kalau Mas pribadi sebagai gamers lebih senang main game PC atau di PS? Saya pribadi lebih senang bermain game PC. Pendapat Mas tentang PS5 dibandingkan PC lebih efektif mana Mas? Lebih efektif game PC. Karena fitur-fiturnya yang lebih lengkap dan terjangkau. Terakhir nih Mas, kira-kira Mas Yudi ada niatan untuk beli PS5 atau enggak Mas? Enggak ada niatan sama sekali untuk membeli PS5. Alasannya kenapa nih Mas? Karena gamenya serba bayar. Oke Mas, terima kasih atas pendapatnya. Sejauh kini Sony hanya baru membeberkan logo, controller, dan sejumlah detail teknis menyangkut PlayStation 5. Dari Tangerang, Oki Rizky melaporkan. Berita selanjutnya mengenai menjaga kestabilitas usaha saat pandemi COVID-19. Dengan membuka usaha kecil-kecilan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa pandemi COVID-19. Berikut beritanya. COVID-19 memukul mundur ekonomi dan dari semua sektor, mulai dari usaha berskala besar sampai ke UMKM. Dari sektor retail raksasa hingga ke kuliner pinggir jalan, semua turut merasakan dampaknya. Bisnis kuliner yang tengah meroket di Indonesia kini harus terpuruk sementara waktu. Banyak pengusaha di dunia ini harus memikul beban operasional yang berat tanpa didukung income yang seimbang. Namun di tengah keterpurukan ini, selama hampir 3 bulan, giat bisnis di sektor mulai terlihat. Meski belum terlihat semarak, namun progres untuk kembali bangkit sudah mulai terasa. Saat ini saya berada di Sultan Cafe, yaitu yang salah satu penggiat bisnisnya merasakan dampak dari pandemi. Kecil-kecilan apa? Sebenarnya sih ini tempat nongkrong biasa aja, cuma buat ngisi waktu luang selama COVID karena pekerjaan yang sedang di lockdown dan banyak project-project saya yang dipending. Akhirnya saya memilih untuk bikin usaha kayak gini dulu aja untuk sementara waktu. Tadi ya Mas Gusti kerjanya apa? Saya editor, saya animator, dan saya juga desainer. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini saya juga
harus survive dan saya harus mencari kesempatan untuk mengisi waktu luang saya selama masa pandemik ini. Kira-kira udah sejak kapan mulai bisnis seperti ini? Bisnis ini dimulai ketika pas COVID, baru banget COVID ada. Baru COVID dah. Mengapa milih bisnis seperti ini? Menurut saya bisnis kayak gini tuh jauh lebih gampang aja untuk dipegangnya ya. Karena tempat alhamdulillah punya sendiri dan usaha juga gampang, dibantu sama beberapa teman. Ya. Kalau menu yang paling banyak disukai dari pelanggan apa? Semuanya hampir semuanya tuh paling banyak disukai. Tapi paling best seller banget di sini matcha sih. Matcha. Bagaimana sih cara menghadapi tantangan di new normal ini? Tantangannya sih adalah kita agak sedikit sulit dalam buka tutupnya jam jam usaha ya, kayak biasa harus bukanya jam segini terus tutupnya juga harus jauh lebih cepat lagi, jadi kayak makin sedikit aja waktu kita. Oke. Udah Mas, gitu aja Mas ya? Segitu ya? Oke. Ya deh. Ya. Selamat berjualan. Ya. Sekian wawancara saya dengan Mas Gusti, pemilik owner Sultan The Cafe. Sekian, saya Nanang Saiful dan Alna Walfa. Pemirsa, berita tentang menjaga kestabilitas usaha di saat pandemi COVID-19 tadi sekaligus mengakhiri BSI News hari ini. Saya Fitri Febriana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.